Kisah saya, ya betul, memang saya dulu itu OB atau cleaning service di salah satu restoran. Kedua orang tua saya nangis, "Tik, kamu kerja kok di restoran, puasa-puasa kok melayani orang makan, dosa." Itu ya sempat ngepel, diajak, diinjek-injek. Astagfirullah. Anda mentang-mentang udah jadi manajer sekarang, suatu saat Anda kebalik, Anda jadi bawahan saya. Ingat ya, Masya Allah. saya akan kerja prestasi saya 30 tahun sudah. Kenapa nikahnya telat? Ya siapa yang mau? Siapa yang mau OB? Kan OB. Kalau sekarang, waduh, siapa yang nggak mau? Masya Allah. Kalau sekarang di dunia belum, moga-moga di akhirat. Ingat, Rocket Chicken saya mendirikan tidak pakai modal uang sama sekalipun. Saya dengar kabar, Ya, banyak ngumrohin karyawan juga, Pak. Jangan-jangan itu rahasia pertolongan Allah. alhamdulillah. Berapa setahun, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, pagi ini teman-teman semuanya dapat satu kisah lagi, inspirasi lagi dari Kata UFK. Udah nonton kan Kata UFK itu, Masya Allah ya, luar biasa. Kita ketemu dengan orang-orang yang penuh dengan energi, inspirasi, dan motivasinya luar biasa dalam ketaatan. Dan pada Kata UFK kali ini, teman-teman semuanya, saya ingin memperkenalkan dengan satu sosok yang Masya Allah ya, saya ngikutin ya cerita kisahnya. Saya bilang saya harus ketemu beliau di Jogja, harus datang ke sana. Dan alhamdulillah kebetulan sedang di Jogja dan Allah pertemukan ya. Dan pada hari ini kita ingin mengenalkan teman-teman semuanya dengan tokoh yang sangat inspirasi dalam hidup beliau, perjuangannya, kesabarannya, dan juga bagaimana beliau bisa membangun bisnis dengan Masya Allah ribuan cabang dalam waktu yang mungkin nggak terlalu lama, hanya 10 tahun saja. Tapi Masya Allah beliau juga sangat peduli kepada hal-hal yang sifatnya berbagi, menginspirasi tim dan yang lainnya. Kita kenalin dulu dengan Pak Haji Nurul. Masya Allah beliau adalah pemilik Rocket Chicken. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, senang banget bisa ketemu. Kasih. Alhamdulillah, begitu masuk ruangan, saya malah ditodong suruh ngisi kajian. Masya Allah. Pak, teman-teman di Kata UFK ini, Cinta Quran TV, pingin belajar dan pingin tahu lebih banyak. Kan dulu dengar kabar nih, banyak yang di sosial media beredar, oh dulunya kan cuma OB, tukang bersih-bersih di sebuah usaha ya fried chicken gitu. Ya namanya OB itu kan ya udahlah, sampai mohon maaf ya sampai dulu juga ya OB aja gitu kan. Tapi ini malah membuat usaha, memperkerjakan puluhan ribu orang, Masya Allah, ini luar biasa. Bisa cerita Pak, awal kisahnya itu gimana kok bisa begini gitu ya? Singkatnya teman-teman pada pingin tahu. Saya minder, saya bingung ini berhadapan sama Ustadz ini. Allah Akbar. Saya kalau salah custom nih Ustadz. Nah, Saya juga selesai nih, juga ada custom santai. janjian langsung pergi jadi wadah. Enggak apa-apa Pak. Jadi kalau belajar saya bingung, saya bukan guru ya. Masya Allah. Tapi kalau cerita-cerita sih semampu saya Tat. Jadi apa tadi masalah apa? Awalnya itu Pak. Awal kita mendirikan kisah saya, ya betul, memang saya dulu itu OB atau cleaning service di salah satu restoran. Ya prinsip saya, kalau itu kerjaan apapun, kalau itu kita cintai, kita sayangi, kita tekunin, kita rawat, kita pupuk, itu kan insya Allah pekerjaan itu akan memberikan kasih sayang kepada kita juga gitu. Ibaratnya binatang sebuah apapun, kalau kita memberikan kasih sayang, juga akan memberikan kasih sayang ke yang merawat juga. Berapa lama Pak jadi OB? Nah, kebetulan perusahaan yang saya tempatin kerja itu ada jenjang karir. Nah, saya ada waktu jadi OB memang sempat putus asa, apalagi orang tua saya bilang kerja tahun atau bulan pertama menghadapi bulan puasa. Kedua orang tua saya nangis. Ti, kalau keluarga itu panggilnya Ati. Ati, kamu kerja kok di restoran, puasa-puasa kok melayani orang makan, dosa. Gimana kamu kerja kok kayak gitu? Saya nangis juga. Jadi saya nangis, orang tua nangis. Saya nyari kerja, saya lulus SMA nganggur hampir 2 tahun, nggak bisa kerja, dapatnya sebagai cleaning service di restoran.
ini kerjaan saya. Kalau saya nggak kerja berarti saya dikeluarkan. Untung saya punya kakak ipar yang ngerti agama. Mak, Bu, enggak apa-apa, itu kerjanya. Tidak semua orang berpuasa. Ada yang nggak puasa. Jadi nggak apa-apa dia kerja. Adik kerja nggak apa-apa. Insya Allah nanti suatu saat ya kerjaan itu memberikan barokah buat adik saya. Biar ditekunin. Gitu. Kisahnya ya seperti itu, ya sempat ngepel diajak, diinjek-injek, pakai topi, dipegang. Emang panas ya Mas, kerja kok pakai topi, ruangan ber-AC. Sini Ngobatin gimana yang saya sedihnya, bilang gitu sih ya. Ya tapi ini adalah alma mater, ini adalah kerjaan saya. Kalau saya tidak pakai uniform, pastikan nggak digini, nggak boleh kerja. Tapi waktu itu punya cita-cita nggak Pak? Mohon maaf, biasanya kan OB apa cita-citanya? Nggak ada cita-cita gitu, nggak punya tujuan gitu. Sebetulnya kalau cita-cita nggak ada terlalu tinggi, cuman saya melihat perusahaan ini memberikan peluang tidak membatasin pendidikan. Jadi siapa yang lebih baik, siapa memang yang berprestasi, memberikan kedudukan yang sama. Ini kelebihan perusahaan saya yang waktu itu. Karena dulu saya masuk pertama kali, manajer saya itu sudah pakai dasi, lulusan Akubang ya. Saya ngepel itu sudah paling bersih, sampai teman saya kalau saya ngepel itu tidur di lantai. Wah sih Nurul ngepel bersih kayak di masjid gitu. Tiduran itu pada katanya bersih, paling bersih gitu. Tapi saya selalu masih disalahin, salah terus. Ini kamu salah gini. Terkadang kan boleh ya, kita harus sabar. Orang kan ada kebatasan kesabarannya juga. Jadi saya bilang gini, awas ya Pak, Anda sebagai manajer ya, Anda ngepel belum tentu benar. Anda ngepel belum tentu lebih bersih dari saya. Saya sempat emosi karena batas emosi kita mengendalikan udah ini. Anda mentang-mentang jadi manajer sekarang, suatu saat Anda kebalik. Allah. Anda jadi bawahan saya. Ingat ya, saya akan kejar prestasi saya. Merinding saya Pak. Dan benar suatu saat berapa tahun, beliau jadi bawahan saya. Disinilah sebagai leader yang tadinya bawahan, luar biasa. Jadi atasan. Ini yang kalau saya disepelekan lagi, staf saya nggak akan respect ke saya. Akhirnya ini atasan dulu saya. Jadi kalau manggil saya Nurul, kalau saya atasannya ke dia panggil Pak. Saya panggil dua-duanya itu yang tadi atasan, duduk gini. Kamu itu nggak becus kerja. Kalau becus kerja mestinya jadi atasan saya. Atasan panggil bawahan aja panggil Pak. Sekarang atasan panggil bawahan nggak panggil atasan kok Nurul gitu loh. Anda nggak becus kerja. Kalau bisa ngikutin nggak sistem kerja manajemen? Kalau nggak bisa, keluar atau ngikutin aturan gitu. Gitu. Akhirnya ya Pak minta maaf Pak. Kalau di luar silahkan, mau panggil Nurul silahkan. Saya belum pacar aja belum punya gitu. Gitu. Usia berapa waktu itu Pak? Saya nikah kan telat. 30 tahun sudah. Kenapa nikahnya telat? Ya siapa yang mau? Siapa yang mau OB? Kan OB. Kalau sekarang, waduh, siapa yang nggak mau? Masya Allah. Kalau sekarang ya cukup satu saja. Alhamdulillah. Jangan. Masya Allah. Jadi waktu itu memang telat karena itu ya Pak ya? Ya, OB, jadi nggak punya uang ya? Nggak punya uang. Gaji itu pertama kali kerja 25.000. Saya nikah itu gaji 275.000. Allahu Akbar. Jadi bapak saya sudah nggak bisa ngelihat saya, tapi setiap habis asar bapak saya itu membaca Al-Quran bisa, walaupun itu tidak hafal Quran, tetapi ngelihat saya udah nggak bisa, tapi bapak saya membaca Al-Quran itu bisa, kayak bisa padahal bukan hafid Quran. Nah suatu saat saya pulang, datang, itu siapa gitu, adik Pak, yang ditanya kamu nikah kapan? Gimana rasanya? Pacar aja nggak punya. Siapa yang mau? Di situ saya kesalahan yang fatal. Saya langsung pergi balik ke Jogja. Orang tua saya nggak tahu, nggak pamit. Kakak saya disuruh nyari. Atik tadi pulang. Di mana orangnya? Nggak pulang, Pak. Pulang. Akhirnya dicari, padahal kakak saya belum pernah ke Jogja.
hampir dari pagi sampai jam 2:30 itu nyusurin Jalan Malioboro. Pokoknya adik saya itu kerja di Malioboro. Titiknya di mana nggak tahu. Kerjanya apa nggak tahu. Tapi alhamdulillah ketemu sama-sama nangis bertiga. Itu kesalahan saya yang nggak bisa dilupakan kan seperti itu. Jadi kita nggak boleh sembarangan melakukan dengan apa ya emosi sesaat. Karena mungkin saat itu usia udah tua, belum nikah-nikah, namanya orang tua kalau anaknya udah nikah, itu kan udah tanggung jawab, mungkin udah lega gitu ya. Gitu, Ustaz. Nah, waktu itu saya belum kepikiran kalau Bapak seorang OB terus jadi seperti ini. Nah, stepnya dari mulai setelah OB itu, apa langsung terinspirasi di tempat kerja buat fried chicken? Atau apa yang buat pilihannya fried chicken? Gitu? Memang dari OB kan saya jenjang karir sampai posisi area manager. Jadi saya beberapa tim kita staf saya di perusahaan itu sudah ada. Memang perusahaan CFC California Fried Chicken itu memang didikannya luar biasa. Saya mengamati dengan fried chicken atau brand-brand dari taraf internasional, karena brand taraf internasional itu semua hampir dipatenkan, Ustadz. Jadi nggak bisa. Ini kalau saya bilang ini kayaknya kerja seperti robot kalau kita ngamatin. Karena kalau dia OB terus, dia manajer marketing terus, dia kasir terus. Kalau di CFC beda, dia mau berkarir sampai manapun dikasih peluang, gitu. Jadi sampai area manajer ya Pak? Iya. Nah di situ kan titik jenuh, saya punya pikiran bahwa saya ini masih muda lah. Jangan sampai kita di zona nyaman terus, kita harus berani lah. Sebagai motivator saya itu kakak saya almarhum. Jadi saya 9 bersaudara, 9 bersaudara. Saya yang paling terakhir, kakak saya alhamdulillah ya pengusaha. Kalau yang lainnya ya rumah tangga, petani semua, atau guru. Ayah ibu masih ada Pak? Udah yatim piatu saya. Udah nggak ada. Beliau punya, saya punya ini ya belum sudah nggak ada semua. Berarti beliau berdua belum menyaksikan Bapak sukses? Di dunia belum. Moga-moga di akhirat. Amin, amin, ya Masya Allah. Di dunia belum, tapi ada harapan yang terpanjang di akhirat. Ini keren banget ini, Pak. Waktu jadi area manager, terus akhirnya kepikiran bangun tuh langkah awalnya gimana? Karena Bapak tahu bangun bisnis tuh nggak mudah. Nyiapin tim, nyiapin sistem, modal. Ya, sebetulnya saya di CFC itu bisnis sama teman juga bikin fried chicken. Nah, saat itu sampai 89. Karena saya awal mendirikan memang dikasih modal 45 juta, Nurul kamu yang ngembangkan, mau buka mau tutup di kamu. Saya mau dengan segala risiko, dengan waktu itu masih sebagai area manager, membuat fried chicken, yang melakukan saya semua. Tapi dengan syarat sebelum berdiri kita ada pos-pos yang memang harus ada komitmen. Salah satunya ya kesejahteraan. Karena prinsip saya, kalau kita memikirkan orang lain dulu, itu akan timbal balik yang lebih dahsyat ke kita dulu. Saya selalu mikirkan, saya selalu bilang ke tim, pikirkan kesejahteraan staf Anda. Karena staf itu adalah aset yang sangat berharga. Kalau itu tidak ada pemberian kasih sayang, tidak ada kesejahteraan, kalau itu sampai keluar, berarti ada kesalahan di tim manajemen kita. Kalau itu turnover karyawan tinggi, berarti manajemen ada yang salah. Dan itu biaya akan mahal. Nah, gimana kalau di kantor sini, yang keluar ya rata-rata kalau sudah nikah. Karena banyak cewek ya kalau nikah, kalau itu suaminya jauh, dia ngikutin. Nah, di situ saya masih kerja sebagai perusahaan itu posisi area manager, yang satu direktur, yang satu lagi juga owner. Jadi merangkap tiga. Satu ownernya ini saya sebagai owner gorengan, nasi pisang goreng tahu Sumedang. Oh, jualan pisang goreng juga? Iya, di tepi jalan pakai itu. Jadi anak saya usia 9 bulan masih merangkak itu, saya masih jualan pisang goreng tahu Sumedang di tepi jalan Purwomarta di sana. Di daerah mana Pak? Kalasan. Oh, Kalasan. Ya, karena disitulah saya menguji mental saya bahwa saya harus ibaratnya turun atau kehidupan paling serendah paling apapun, bisa nggak
mental saya itu bisa mengendalikan, bisa memberikan kesabaran, bisa mungkin diledek lagi kita ini. Tapi ya jadi kalau saya udah nggak kerja, pulang kerja, saya sore harus jualan pisang goreng tahu Sumedang pinggir jalan. Dengan gendong sama pakai troli. Ini ayah idaman, ayah pejuang, bayangin ya, ngantor juga karyawan kan Pak ya, berarti kan area manajer kan, tapi merasa nggak cukup lagi, tambah lagi, jualan gorengan lagi ya Pak. Saya teringat teman-teman saya juga pernah Pak, saya jadi tukang sate Kabayan, sate keliling Pak. Jadi saya Dorongan sate, itu? ya, jadi sate keliling saya pernah, saya jualan kerupuk kulit ikan patin, dan saya kerja di Jakarta gajinya 600.000, dan waktu itu belum seperti sekarang. Dan ngingat ini saya jadi teringat saya dulu gitu, di pinggir jalan jualan sate. Ini kalau congkel hidung ininya hitam semua gitu ya, karena apa, asapnya sate ya. Memang terasa sih bagaimana perjuangan dulu, karena saya pernah merasakan. Pak, kenapa namanya Roket Pak? Ya, sebetulnya saya mendirikan perusahaan ini hanya 1 bulan waktunya. Karena di perusahaan yang sebelumnya saya mutusin keluar. Saya keluar, saya enggak, karena konsep saya udah beda dengan start awal. Kesejahteraan kurang, ini semua saya kalau sudah mengucap A ya A, saya nggak sulit untuk tarik. Jadi saya akhirnya keluar, putusin keluar, ya waktu itu diikutin 9 tim saya. Jadi brand ini belum ada, konsepnya belum ada. Ini tim saya ikut Bapak. Ikut kemana gitu? Ya saya ikut bantu Bapak. Bantu apa? Saya belum tahu mau kemana. Bahkan saya sempat bilang ke Pak Toto yang punya Jogja Chicken, Pak, saya udah nggak kerja, saya keluar. Boleh nggak gabung di Jogja Chicken? Ya Allah. Boleh, kapan Pak Nurul ikut? Boleh masuk. Minta gaji berapa? 15 juta. Kapan masuk? Besok. Atau beliau, karena saya walaupun itu ibaratnya kompetitor sama-sama fried chicken, tapi saya menjalin hubungan dengan sama pengusaha, berusaha yang terbaik. Karena suatu saat nanti ada perlu, kita bukan perlu gitu. Jadi saya juga seneng kenal Pak Yoyo sama pengusaha yang senior saya, guru saya gitu. Nama Roket itu sebetulnya tidak langsung Roket, jadi tapi brand ini sempat tadinya Royal itu sudah mau buka di Semarang dan Bandung. Royal ya. Tapi image-nya kurang baik karena Royal menghambur-hamburkan, hura-hura. Itu ya diingetin ponakan sebetulnya, bercanda tapi bercanda dengan ponakan kecil ngomong kayak gitu. Ini saya mikir gitu. Walaupun itu siapapun, kalau itu memberikan yang positif ya mesti kita harus terima ya. Om jangan Royal Om, kalau Om Royal nanti Pak Dibudi pada marah semua Om gitu. Kita keluarga besar, jangan Royal Om. Maumu apa sih gitu. Sini udah pusing karena itu harus buka tanggal 20 Februari 2010, tapi meleset sehari. Akhirnya kan wah tak pikir-pikir iya ya Royal, padahal itu rajanya ayam. Diartikan gitu. Terus sempat juga saya ganti Real. Ini papan nama sudah kepasang. Kakak saya bilang gini, punya perusahaan kok diinjek-injek orang, bagaimana melambung, bagaimana mau naik, begini. Pikir gimana diinjek-injek, terus mbak saya bilang gini, itu loh Dek, diartikan rel kereta, tapi itu kan real mata uang Arab Saudi Pak. Ya tapi kan diinjek-injek orang, coba tulisannya orang Jawa bacanya apa? Kan rel kereta. Ini bener lagi nih. Jadi ini udah 15 hari, saya harus buka bagi mamut apapun gitu. Nama ini saya dapat di kamar mandi karena udah stres. Bener. Ini saya guyurin gimana ya ampun. Saya tuh 15 orang dengan gaji waktu itu staf saya gajinya 4,5 jutaan. Bagaimana ini kalau saya ini usaha nggak jalan? Apa nggak bersalah saya? Saya udah tolak sampai bilang gini, saya kenal Bapak sudah bertahun-tahun, Bapak mau merintis masa nggak ada yang bantu gitu. Kalau memang nggak boleh, nggak apa-apa, saya tak cari kerja yang lain. Pokoknya saya ikut keluar. Nah gitu. Saya karena posisi saya direktur, surat pengunduran diri ke saya langsung. Dan ini memang staf saya 9 ini tidak dari awal tidak bilang gini ya, Pak saya ikut gaji berapa? Tidak sama sekali.
Dan alhamdulillah sekarang ya sudah memetik hasilnya. Ya kalau GM saya ya wah penghasilannya gede banget, Masya Allah. punya waterline segala sekarang. Karyawan, anak karyawan saya didik, kamu jadi kerja Rocket Chicken ini tidak untuk pribadi saya, Biasa. tidak untuk golongan, suku, ras, agama. Silahkan siapa yang mau bergabung. Jadi awalnya, kamu kerja di Rocket, masa nggak berani buka Rocket? Loh Pak, saya kerja sendiri, kerja di Rocket, masa buka Rocket tuh? Apa salahnya? Kalian kan tahu rugi laba seperti apa. Orang lain aja yang nggak tahu rugi laba berani. Kenapa kamu nggak berani? Saya nggak punya modal. Ingat, Rocket Chicken saya mendirikan tidak pakai modal uang sama sekalipun. Saya bilang gitu. Kakak saya bilang modal. Saya bilang waktu itu sama kakak, Mas, buka buka usaha kok nggak pakai modal? Emang pakai daun? Saya bilang gitu. Tapi kakak saya bilang, kamu itu apa ya? Adik satu-satunya yang ngeyel, yang nggak pernah mikir. Kamu udah tua gitu. Modal itu tidak harus selalu uang. Kamu nggak sadar ya bahwa kamu tuh punya modal yang sangat luar biasa. Kamu dari cleaning service bisa sampai kayak gitu, itu nggak modal gitu. Nah, waktu itu saya balik kesempatan mau buka dengan tadi Real, ketemu Rocket. Mas, tolong franchise perusahaan saya ya. Fried Chicken. Jadi Rocket Chicken itu modal dari mana? Nol. Kakak saya bilang gini, tadinya Rel nggak mau, akhirnya Rocket mau. Mas, franchise ini ya, Rocket ya, Fried Chicken saya. Wong belum punya kok, belum ada kok, suruh franchise. Gimana uji cobanya? Mas, kalau nanti ini booming, Mas mau franchise, nggak bakal tak kasih Kak. Ini kesempatan pertama buat Mas. Ini rada nyombong jadi. Dulu Mas yang bilang motivator saya yang ngasih ini. Sekarang Mas franchise Auto Bridal dengan hampir 1 miliar. King Interior 250 juta. Masa sama adiknya nggak mau? Gitu. Dikasihlah mungkin ukuran ruko segini. Nggak mau masang kalau segini. Maunya 2 plong yang gede. Yang satu itu tadinya mau butik, buat butik mbak saya. Udah Dek, pakai aja butiknya, saya nggak jadi, buat tadi aja pakai. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Jadi itu cabang pertama berarti. Cabang pertama. 2010. Berarti sekarang 10 tahun. 11 tahun. 11 tahun, iya, berarti satu dekade. Iya. Masya Allah. Ya udah 10. Cepet Pak. 10 tahun sekarang berapa cabang Rocket? Udah bukaan lagi belum ya? Kalau kemarin ya 1.000. Ya Allah, 1.000 Kayaknya cabang. Ada bukaan lagi ya. Berarti mungkin kan 1.001 mungkin sekarang. Tahunnya 100 iya. 100 cabang kali 1.000 cabang. 1.000, alhamdulillah. Kok cepet Pak? Apa Pak polanya? Saya juga nggak ngerti. Ini kan tim ini. Allah. Jadi ya saya sangat bersyukur karena tim, karena teman-teman yang banyak doain. Doa. Tanpa ada tim saya nggak bisa seperti ini. Karena saya itu kan sebetulnya orang bodoh. Buka laptop aja nggak bisa. Kalau orang bilang desa Pak. Ya? Iya. Memang total gitu. Karyawan Pak? Ya mungkin mendekati 10.000 yang kerja di Rocket ya. 10.000, 1.000 cabang, Masya Allah. Paling banyak di mana Rocket sekarang seluruh Indonesia? Ya kalau dibilang Jateng, DIY, ya memang kita Rocket itu kan per kota kalau sudah penuh baru pindah kota lagi. Jadi di Indonesia yang belum itu kan Sulawesi belum. Aceh belum. Oh teman-teman ada kesempatan. Papua belum. Kalau ada yang mau buka bisa Pak? Untuk Sulawesi misalnya? Saya sampai akhir tahun ini masih fokus Jawa Barat. Kalau tidak bisa masuk ke Jabodetabek, saya ambil alih pindah ke Sulawesi. Karena sebetulnya permintaan Sulawesi itu banyak sekali. Tapi kita mau fokus ke kota ini dulu. Kalau ini kita nggak bisa, peluangnya lebih bagus ke Sulawesi, saya harus pindah ke Sulawesi. Ngelola karyawan 10.000 itu gimana resepnya supaya tetap kokoh, kuat? Ada prinsip apa yang Bapak bisa ajarkan ke kami? 10.000 loh Pak. Ampun, saya punya karyawan hampir 500 aja pusing Pak. Ini 10.000 gimana nggak? Saya nggak ngerti ya. Jujur saya nggak ngerti mengelola. Saya bingung juga kalau ditanya seperti ini. Bener-bener nggak ngerti saya itu. Bener-bener nggak ngerti. Ada Allah aja yang ngurus ya sudah. Iya, ya mungkin bisa seperti ini kan Allah kun fayakun gitu ya. Cuman ya saya memang punya tim ya saya dari awal
Kalau dulu ya, kalau saya dulu waktu kerja profesional keras banget. Jadi kalau dulu sampai saya di perusahaan yang dulu saya sebagai manajer, ada staf bikin minuman avokat, pahit, itu tak guyurin di kepalanya. Oh, pelajaran buat Iya, dia. kamu bikin minuman kenapa nggak dicek? Ini kalau sudah sampai customer nggak akan balik. Tahu nggak, tamu itu yang memberikan kehidupan ke kita. Tanpa ada customer, tanpa tidak ada tamu. Dan itu dalilnya ada, Ustadz kan lebih tahu ya. betul. Tamu itu Betul. kalau Tamu itu dimuliakan. dimuliakan, iya, seperti itu. Nah ini kalau terjadi seperti itu. Tapi setelah saya punya perusahaan ini, saya rubah total. Kalau saya tuh marah mendingan diem pergi. Kalau dulu main siram. Iya, main siram, apalagi nyuri. Saya guyur pakai air dari tempat cuci piring itu. Cua. Yang untung kan cuma satu orang. Iya. Yang rugi berapa? Dampaknya seperti apa? Kalau sekarang, saya kebalik sekarang. Kalau itu ada sampai mencuri, berarti atasannya nggak benar. Berarti ini nggak pernah kontrol, nggak pernah dikasih bimbingan. Ini berarti kesalahan sebagai atasan. Sama, ya saya ada customer komplain, marah sebesar apapun, saya yang salah. Karena saya memang yang menciptakan. Bukan staf saya, karena saya belum banyak mendidik. Tapi kalau kita udah didik, kita arahkan masih ini terus, ya mau nggak mau, ya kan mesti harus kita bina dulu, rebina. Kalau nggak bisa terus kan kita binasakan. Gitu. Tapi ini pandemi 2 tahun loh Pak, keras Pak? Jelok. Kebetulan namanya fried chicken itu kan kalau dimasak, digoreng, dimakan itu kalau di outlet itu kan standarnya 2 jam. Iya. Untuk disajikan. Kalau itu sampai dari pagi sampai sore pun masih bisa. Jadi alhamdulillah dibilang kena dampak, kena, tapi nggak separah mungkin restoran-restoran yang harus disajikan di tempat situ ya. Ada buangin karyawan, ngurangin? Justru tidak. Alhamdulillah. Kita malah nambah cukup banyak. Bahkan Pandemi malah nambah karyawan. iya. Jadi dulu saya merekrut untuk accounting di kantor itu paling enggak 15-20 hari, yang lamar paling 5-6. Nah, pandemi saya butuh accounting, admin pajak di kantor ini 2 hari itu 300 yang lamar. Allah Akbar. Jadi Wah, kelabakan 300. banyak sekali. Ini apa ini? Ada lowongan, Pak. Ya ampun, saya pandemi tapi bisa sampai. Saya kan suka pelihara burung. Nah, taruh di depan Sama situ. kita Pak, pelihara burung Pak. Siapa tahu nanti kita bisa ngobrol tentang burung. Itu karena berjubel-jubel, karena rendah, mungkin ketabrak, hilang burungnya. Aduh, burungnya mana ini? Tadi kan orang banyak, ya Oh, sudah. karena banyak orang datang. Iya. Masya Allah. Ya Allah. Nah itu kalau pandemi nggak terlalu terasa gitu ya. Saya dengar kabar. Ya. Banyak ngumrohin karyawan juga Pak. Jangan-jangan itu rahasia pertolongan Allah. Alhamdulillah. Berapa setahun Pak? Jadi konsep dari awal kan memang saya gini ya ke tim, ada kesejahteraan, ada untuk dana ibadah. Nah itu dana ibadah sekian persen dari keuntungan harus disisakan. Jadi kalau kemarin 2019 terakhir, kalau setahun ya sekitar 45 sampai 50. Perusahaan-perusahaan kelas dunia, perusahaan-perusahaan multinasional corporate nggak pernah memperhatikan umroh karyawan. Tapi beliau dengan kesederhanaannya, pengelolaan yang biasa-biasa, tapi 45 orang. Ya. Nah ini kan nggak pandemi udah 2 tahun nih, nggak. Berarti Ya. tumpuk dong jatah umrohnya. Jadi kemarin tak hitung-hitung itu sekitar 250-an. Allah Akbar. Wah, travelnya langsung full. Jadi saya raker kemarin, coba kita hitung kalau kita memberangkatkan umroh berapa? Sekitar 250-an, Pak. Kalau bisa dipenuhin satu pesawat kita charter ya. Iya, satu gitu. pesawat sendiri. Atau malah sama pesawatnya ya, Royal Air, bukan Royal, Rocket Air. Insya Allah. Bang Sunesa. Terakhir haji tahun berapa? 2018. Alhamdulillah. Ya. Jadi di manajemen ini ya kemarin sudah ke level supervisor. Kalau level manajemen banyak kan sudah umroh, dan ada beberapa yang kita memang sudah daftarkan haji. Allah, ya Allah, nikmatnya. Masya Allah, itu Pak kayaknya jalan pertolongan Allah tuh, dari jalan yang kita kadang-kadang nggak bisa matematika kayaknya. Ya, mungkin saya lihat sih dari situ. Terus berbagi kepada masyarakat program apa kira-kira dari Rocket?
Malu nanti kalau dibilang riak nanti. Tapi Program sosial. namanya ini ya Ustadz ya, ya ini minta masukan ya. Memberi lebih baik kan katanya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh ngelihat gitu. Tapi kan namanya orang pengusaha, orang usaha itu kan perlu media sosial, promo juga ya. Terkadang saya seperti itu ya. Sedekah dilihat-lihatin, mau dilihatin nggak dilihatin, prinsip saya kalau memang dapat pahala sama. Kita berdoa itu tujuannya apa? Karena ada tujuan juga ya. Betul. Kita sedekah tujuannya apa? Dapat pahala. Ya itu tergantung diterima apa enggak kan. Allah alam yang tahu ya. Jadi ya kalau teman-teman di outlet itu biasanya setiap Jumat ke minggu ketiga itu kan bagi-bagi Jumat berkah gitu. ya berbagi. sekitar 20-25 Per outlet per outlet. kali 1000. Itu yang punya saya sendiri. Kalau mungkin 300 kan. Kalau yang mitra itu terkadang banyak kan ngikut. Mitra kan ya banyak ngikut. Bahkan maaf dari teman-teman yang dari mitra kita kan Muslim, non Muslim ada ya, Chinese juga ada. Bahkan itu yang ngikutin. Kalau itu nggak ngasih, supervisor staff dimarahin. Apa sih susahnya kamu ngasih aja kok sih? Bukan minta gitu loh. Akhirnya kan berjalan juga. Masya Allah. Nah kita memang nggak pernah expose hal seperti itu. Tapi tak hitung-hitung kemarin itu kalau contoh pas ulang tahun saya ngeluarin semua itu 20.000 pack gitu sehari ya. Tapi kita nggak pernah expose hal seperti itu. Sehari ya? Iya pas aku ulang tahun ngeluarin buat Pak Nurul, buat ini sudah keluar semua itu hitung ya seperti itu. Jadi saya sekarang punya program nanti kalau mungkin pas ada ustadz sini, terus betul. Mungkin sama artis, bukan kita nggak mau endorse ya. Iya betul. Ayolah berbagi ya bareng-bareng yuk kita bikin mungkin berbagi Jumat, ya, makanan ke pesantren-pesantren. 10.000, 15.000 kita bagi-bagi kita siap saja sih. Setuju banget Pak. Gitu. Terakhir saya pingin tahu banget Pak. Ini kan sekarang sudah sebegininya dari mulai tadi OB penuh dengan air mata, penghinaan, sampai sekarang begini. Ada impian apa yang Bapak belum capai? Dan itu kayaknya masih ngeganjel gitu. Itu yang belum gitu. Impian saya yang belum tercapai satu sebenarnya. Jadi waktu saya mendirikan Roket, saya harus terjun sendiri. Saya di outlet harus tidur di atas kardus bersama tukang. Awal-awal mendirikan, terus ekspansi ke Jawa Timur, Surabaya sana. Saya mau ketemu mitra di perumahan elit di sana ya. Saya jalan kaki sama staf saya, sekarang jadi regional manager saya. Saya bilang, Imam, besok kalau Roket bisa besar seperti ini, kalian yang ikut saya pertama kali, doain saya bisa bikinin rumah yang sama semua. Jadi kita saudara di sini, jangan sampai kita putus. Kita ini ibaratnya pejuang, bukan saya aja, kalian yang bisa menciptakan lapangan kerja juga. Dan ini alhamdulillah tanah sih sudah ada proses pengerian dan planning saya bikin rumah 10 itu dari punya saya sendiri, GM saya, regional manager saya yang awal itu ya. Di sampingnya situ buat yayasan, doain itu yang sedang sementara ini yayasannya TPQ, namanya Nurul Furqon. Alhamdulillah. Nah, moga-moga proses pengeringan berjalan dengan lancar, IMB jalan lancar. Nah, itu impian tinggal bikin yayasan itu. Ada masih di kampung kita, kampung saya sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kisah yang luar biasa, tapi teman-teman tenang ya, ini kisahnya masih bersambung. Saya sebenarnya ingin datang langsung ke outlet, ingin makan, ingin harus ini mestinya. Nah, itu. Insya Allah saya akan buat seri kedua bersambung loh teman-teman ya. Ini kan baru ngobrol-ngobrolnya, belum lihat outlet, terus beliau masak, saya ingin tahu. Boleh diuji coba. Nah itu, karena banyak sekali Pak. Jadi yang udah jadi bos, terus megang bumbu udah nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan? Saya kagum dengan Mas Yoyo gitu ya. Beliau masih hafal harga kulakan bawang hari ini. Beliau tahu harga lele hari ini.
Bahkan beliau ya masak itu, saya alhamdulillah diajak beliau buka cabang yang di Kuala Lumpur, saya ikut ke sana. Beliau di dapur masak, rasa di Kuala Lumpur dengan di Jogja sama. Ini luar biasa, sama seperti beliau. Teman-teman semuanya, ikutin nanti ada seri yang kedua, saya nge-vlog bareng lagi sambil masak sama beliau. Ingin belajar goreng ayam biar nggak gosong. Ya, campuran bumbunya dan yang lainnya, Masya Allah. Pak Nurul, makasih banyak. Terima kasih Ustaz. Ini teman-teman semuanya dapat energi, dan yang jadi OB, yang jadi tukang sapu, yang dihina orang, ada harapan ketika kita menggantungkan cita-cita bersama Allah. Dan tadi kun fayakun, Allah udah katakan begitu, jadi iyan surkumullah fala ghalibalakum. Jika kamu sudah ditolong oleh Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Kita belajar ya dari Pak Nurul, ikuti terus, dan jangan lupa teman-teman semuanya doakan ya, mudah-mudahan insya Allah Rocket Chicken semakin besar, menginspirasi dan terus menjadi motivasi bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Nurul. Sama-sama. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakafnya mereka berdua teman-teman udah jadi seperti ini. Masya Allah, ini Ini dia. wakafnya antum, yang antum bilang Ustaz ada sedikit titipan, mudah-mudahan buat rumah saya di sana nanti Ustaz. Haji, ini amanahnya antum, amanahnya Mbak Dini, saya nggak mau kecewain, amanahnya Dewi, amanah teman-teman seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah jadi. Dan Masya Allah, bulan ini udah terima santri. Jadi bayangin mereka bacain Quran buat antum terus. Masya Allah, aku ini Masya Allah. Ih, Mbak Dini nangis beneran. Ini bukan rekayasa lo ya, Mbak bukan Dini ya. nangis beneran.